Mohon izin untuk bisa sedikit memberikan sambutan kepada teman-teman semua tentang apa yang kemudian ini digarap oleh teman-teman Permika Montreal dan juga bekerja sama dengan eh, Ikatan Alumni Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Salatiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam. Perkenalkan teman-teman, Pagi. saya eh, saya MK Ridwan. Saya saat ini sedang berkuliah di McGill University, Kanada, di prodi Islamic Studies and Social Science. Ini merupakan tahun kedua saya dan saya ke sini berangkat dengan beasiswa LPDP. Saat ini saya diamanahkan oleh teman-teman Indonesia di Montreal untuk menjadi presiden Permika Montreal. Dan kegiatan ini menjadi salah satu nanti agenda yang akan dilakukan secara rutin untuk bisa roadshow ke berbagai kampus-kampus di Indonesia dalam rangka memberikan wawasan, motivasi, dan spirit kepada teman-teman mahasiswa di Indonesia khususnya untuk bagaimana kita bisa meraih beasiswa dan bisa melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga nanti ke depan tunggu informasi selanjutnya karena akan ada secara serial diselenggarakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Dan nanti boleh jadi kita akan bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung, kita akan bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Jakarta dan sebagainya dari berbagai kampus di Indonesia. Saya ingin memberikan satu reminder, satu pengingat spirit untuk teman-teman untuk mengawali kegiatan kita pada pagi waktu Indonesia dan juga malam waktu Montreal. Saya ingin share screen terlebih dahulu. Baik, uh, saya, saya membuat judul ini karena saya berpikir bahwa kenapa kemudian Permika Montreal bekerja sama dengan berbagai jaringan kampus di Indonesia adalah adalah dalam rangka untuk mengencourage, untuk memotivasi teman-teman betapa pentingnya kita melanjutkan jenjang pendidikan tinggi. Sehingga saya ingin memberikan reminder, memberikan recharge spirit buat teman-teman tentang pentingnya kenapa kemudian kita perlu take higher education seperti itu. Saya mulai dengan satu realitas bersama di mana kemudian ini menjadi salah satu pukulan yang cukup berat untuk kita bahwa IQ level untuk masyarakat Indonesia itu berada di nomor 130 di dunia. Di mana rata-rata IQ masyarakat Indonesia itu hanya 78. 78 ini tidak selisihnya tidak banyak dengan IQ simpanse yang 60. Jadi kita cuma terpaut 18. Seperti itu. Sehingga ini menjadi salah satu catatan penting bagi kita kenapa kemudian pendidikan itu menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan IQ level atau setidaknya skill ke depan. Ini di tataran global bahwa Indonesia berada di urutan 130 dan rata-rata 78. Ketika kemudian kita melihat IQ level di tataran ASEAN misalnya, dan ini cukup mencengangkan karena kita berada di posisi buncit nomor 10 di 11 negara ASEAN itu. Dan kita sangat tertinggal jauh dengan negara-negara lain, Singapura, Kamboja, Myanmar, Thailand, bahkan Malaysia. Dengan realitas jumlah penduduk 275 juta, kita berada pada nomor 10. Sehingga ini menjadi tanda tanya besar kita sebagai
generasi muda, bagaimana kemudian kita bisa menatap dunia ke depan seperti itu dengan IQ level segini, bagaimana kita akan menghadapi tantangan-tantangan global ke depan, sehingga dibutuhkan satu step up begitu, satu langkah besar bagi generasi muda untuk bagaimana kita bisa meningkatkan rata-rata IQ level masyarakat Indonesia ini. Nah, kemudian ini adalah realitas di mana persentase masyarakat dunia, ini saya capture dari aspek ASEAN saja, posisi Indonesia masyarakat yang dia bisa mengenyam perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, di mana hanya 36,31% masyarakat Indonesia itu yang pernah atau sedang mengambil pendidikan tinggi. Sehingga lebih dari 50% penduduk Indonesia belum menikmati pendidikan tinggi. Sehingga ini menjadi catatan penting untuk kita bagaimana kemudian kita harus meningkatkan intensitas kita dan juga spirit kita untuk mengencourage masyarakat dan juga mahasiswa yang saat ini berada di tataran jenjang strata 1 untuk bisa terus melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Dan sebagaimana tadi disampaikan bahwa memang tingkat perguruan tinggi di Indonesia, masyarakat yang mengambil masyarakat Indonesia yang memiliki education level di higher education itu hanya 10% saja. Dan 10% itu ya kita-kita ini. Jadi sangat sedikit sekali porsinya. Dan ini lagi-lagi menjadi catatan penting bagi kita untuk bagaimana kemudian program-program ini terus digalakkan seperti itu sehingga bisa mengencourage masyarakat untuk bisa step up seperti itu. Dan kemudian lagi-lagi ketika kita data itu di zoom in begitu, bagi mereka yang mengambil S1 itu hanya 4.000, S2 4,39%, S2 0,31 dan yang S3 0,02%. Sungguh ini menjadi satu realitas. Kemudian kita bisa menjawab bahwa ternyata ini menjadi salah satu alasan kenapa rata-rata IQ level masyarakat Indonesia itu cukup rendah begitu. Karena memang secara persentase level pendidikan masyarakat Indonesia masih seperti ini. Bahkan mereka yang tidak sekolah atau belum sekolah itu mendominasi menjadi masyarakat global. Nah, oleh karena itu program-program ini menjadi penting untuk kita bersama dan menjadi kesadaran kita bersama bagaimana kemudian kita perlu untuk meningkatkan jenjang pendidikan kita bagi mereka yang sudah berada di strata 1 untuk tidak berhenti, untuk terus bisa melanjutkan pendidikan tinggi S2, S3 bahkan pada jenjang-jenjang selanjutnya. Sehingga saya berpesan kepada seluruh pemuda dan seluruh mahasiswa di Indonesia untuk bagaimana kemudian kita bisa mengemban tugas bersama untuk bisa menyongsong apa yang disebut sebagai Indonesia Emas 2045, di mana di situ Indonesia akan mengalami kejayaan dan tentu itu berada pada tanggung jawab ataupun pundak kaum para pemuda. Sehingga saya berharap melalui program-program yang kecil ini bisa mendorong peningkatan yang cukup signifikan dalam rangka mengedukasi, mengencourage, menyuarakan, menyemangatkan, dan juga menyemarakkan perlunya untuk mengambil program pendidikan tinggi. Dan nanti salah satunya adalah dengan melalui skema-skema beasiswa yang ada. Akhirnya saya mengucapkan selamat menikmati presentasi pada pagi hari ini kepada teman-teman peserta semua. Harapannya materi-materi yang nanti disampaikan bisa memberikan manfaat dan memberikan insight baru sehingga teman-teman merasa terpacu kembali untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Saya cukupkan sekian. Terima kasih dan merci beaucoup yang presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ridwan. Oke, wah, sambutan yang sangat menarik sekali dari Mas Ridwan ini. Mas Ridwan juga sudah memberikan insight betapa pentingnya pendidikan tinggi di
Dan itu tidak hanya untuk individu kita, tapi itu juga sangat berkontribusi kepada bangsa Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan ke mata acara utama, teman-teman boleh dipersilakan untuk open kamera dulu. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Yeay. Yuk, teman-teman, yuk. Open cam semua. Oke, sudah kelihatan nih. Muka-muka antusiasme semangat dari teman-teman yang ingin mencari beasiswa ya. Semoga jalannya dipermudah dan diberikan selalu semangat untuk menggapai cita-citanya. Yuk teman-teman, yuk Amin ya Allah. kita foto bersama dulu. Siapa yang mau ngambil foto nih? Oke, silahkan Mas Ridwan. Saya ya. Saja. Mbak Robika, oke boleh. Oh, Mbak Oke, Robika, oke. silakan Mbak. 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Dah, cukup. Oke, terima kasih banyak Mbak Robika. Sama-sama, Mas. Ya, sepertinya teman-teman di sini sudah pada tidak sabar ya. Jadi kita langsung saja masuk ke acara pertama hari ini yang akan dibawakan oleh Mbak Ivana. Mungkin sedikit sharing saja ya soal background Mbak Ivana ini. Mbak Ivana ini asalnya dari Singkawang, lalu menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung di bidang teknik pertambangan, dan saat ini sedang melanjutkan studi di McGill University, Montreal, di Master in Materials and Mining Engineering. Wah, berarti kita satu departemen ya, Mbak ya? Nah, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Mbak Ivana. Enjoy the presentation. Oke, sebelumnya feedback dulu, suaranya masuk nggak? Masuk Kak, jelas. Oke, aku izin share screen ya. Oke. Oke. Nah, jadi kenalin lagi, aku Ivana. Nah, di sini juga sebagai teman-teman pengurus Permika juga. Nanti kalau misalnya, kalau suaranya nggak jelas atau apa, kabarin aja ya, misalnya atau slide atau apa gitu. Ntar dipotong aja soalnya karena share screen, jadi nggak bisa lihat apa yang terjadi di Zoom. Jadi kita langsung mulai aja. Judul yang diberikan tuh kuliah ke luar negeri dengan beasiswa LPDP. Jadi puji Tuhan, saya dapat beasiswa LPDP dan memulai studi kemarin fall 2023 secara officialnya di McGill University. Nah, jadi oke, apa sih itu beasiswa LPDP gitu? Nah, beasiswa LPDP ini adalah beasiswa yang diberikan dari negara, khususnya dari Kementerian Keuangan yang mengelolanya untuk diberikan ke seluruh warga negara Indonesia. Untuk seluruh warga negara Indonesia ya. Jadi nggak ada terkecuali kayak siapa yang udah siapa yang tinggal di mana, misalnya atau hanya anak yang di Jawa atau hanya jurusan tertentu. Jadi untuk semua warga negara Indonesia. Nah, secara umum beasiswa LPDP ini ada tiga kategori. Ada targeted, ada afirmasi, sama ada umum. Nah, ada satu lagi namanya beasiswa kolaborasi, namun itu hanya untuk seperti kegiatan khusus dari atau misalnya untuk universitas yang ditunjuk aja. Jadi secara umum yang bisa didaftar itu yang ini, yang tiga ini. Nah, karena saya itu dapatnya dari beasiswa reguler, jadi di bagian umum. Nah, yang akan saya bahas lebih detail ini di sini adalah yang beasiswa regulernya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman kepo untuk beasiswa-beasiswa yang lain ini, yang misalnya dari sini kan mungkin karena Universitas Islam gitu ya, pengennya
ada namanya beasiswa pendidikan kader ulama. Nah, itu kan lebih khusus lagi. Nanti teman-teman bisa langsung aja ke link LPDP kemenkeu.go.id. Nah, di situ semuanya lengkap dan jelas gitu. Jadi, secara gambaran umum, beasiswa reguler itu diperuntukkan untuk dua, yaitu untuk anak S2 untuk mengambil gelar master dan untuk anak S3 untuk gelar dokter. Nah, jadi siapa aja yang udah selesai D4 dan S1 baru bisa ikut beasiswa LPDP. Jadi nggak bisa buat S1 atau misalnya baru masuk D1 atau D2, D3 gitu ya. Jadi harus S1 atau udah D4. Habis itu baru lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kemudian jalur daftarnya itu ada dua juga, yaitu secara LOA, sudah punya LOA kan, unconditional, dan tanpa LOA. Nah, LOA ini apa? LOA ini adalah Letter of Acceptance. Jadi udah diterima di perguruan tinggi yang sudah ada di list LPDP gitu. Jadi misalnya kalau sudah keterima di universitas apa gitu, misalnya contohnya McGill, nah itu McGill itu kita lihat masuk nggak daftar di daftar perguruan tinggi LPDP gitu. Nah, kalau masuk berarti LOA-nya unconditional, harus unconditional. Nah, jadi bisa masuk jalur daftar seleksinya lewat ini. Nanti saya jelaskan bedanya apa gitu sama yang LOA unconditional sama yang tanpa LOA ini. Nah, jadi kemudian untuk kira-kira biayanya apa aja yang diberikan. Secara biaya, teman-teman nggak perlu takut karena semuanya ini tercover dan cukup gitu ya, cukup untuk hidup di sini, untuk yang nggak akan berkekurangan gitu ya. Jadi semuanya dicukupkan, semua biaya pendidikan dicukupkan, semua biaya kira-kira pengeluaran hidup yang standar tuh di negara orang itu seperti apa, itu juga semuanya dicukupkan. Nah, beasiswa LPDP ini, khususnya yang reguler ini, bisa buat baik dalam negeri ataupun di luar negeri ya teman-teman. Jadi nggak harus kayak ke luar negeri. Misalnya dalam negeri, teman-teman mau S2, mau S3, itu juga bisa daftar LPDP gitu. Nah, kemudian persyaratan khususnya apa sih kalau misalnya buat yang beasiswa reguler ini, yang jalur umum? Nah, itu usianya maksimal buat magister, kalau mau S2 itu maksimalnya 35 tahun. Terus kalau mau dokter itu maksimal 40 tahun. Jadi nggak harus misalnya habis S1 langsung S2 gitu. Jadi misalnya boleh ngambil pengalaman dulu atau misalnya mau mencari hal yang lain dulu juga nggak apa-apa. Jadi yang penting tidak melebihi dari batas usia maksimalnya. Kemudian IPK-nya, jadi nilai sebelumnya, nilai S1-nya atau D4-nya itu kalau mau mau S2 itu minimalnya 3,00 dari 4, kemudian kalau dokter 3,25 dari 4 gitu. Jadi dokter nilai S2-nya ya, IPK S2-nya gitu. Kemudian kalau yang untuk kemampuan bahasa Inggrisnya, S2 luar negeri itu TOEFL IBT-nya minimal 80, PTI-nya 58, IELTS-nya 6,5. Nah, kalau S3 lebih tinggi, IBT-nya 94, PTI-nya 65, dan IELTS-nya 7. Kalau misalnya dalam negeri, ini juga perlu juga standar kemampuan bahasa Inggrisnya, tapi di bawah gitu ya. Lebih kecil lah, dan nggak harus IBT atau IELTS gitu. Bisa ITP atau yang platform tes bahasa Inggris lainnya gitu. Yang penting diakui sama LPDP. Kemudian harus punya rekomendasi. Nah, surat rekomendasinya dari tokoh masyarakat ataupun akademisi. Contohnya kalau tokoh masyarakat misalnya kayak atasan kerjaan sekarang kalau misalnya udah kerja, ataupun misalnya kalau akademisi misalnya dosen pembimbingnya sebelumnya, atau misalnya dosen yang memang kenal dosen walinya seperti itu. Jadi kalau bisa rekomendasinya dari orang-orang yang emang mengenal diri kita gitu, yang mengenal teman-teman dan bisa ngasih rekomendasi dan punya jabatan yang kuat gitu, bisa memberikan rekomendasi sehingga dipercaya gitu. Oke, nah kita masuk ke proses seleksinya. Nah, jadi proses seleksinya ini kan tadi ada dua ya, ada LOA dan juga tanpa LOA gitu. Udah diterima sama universitas atau belum. Nah,
Kalau yang udah diterima universitas, itu teman-teman hanya boleh milih universitasnya satu saat daftar administrasi. Hanya boleh satu, dan itu harus yang udah dapat LOE itu. Terus kemudian kalau misalnya untuk yang tanpa LOE, teman-teman bisa milih kayak 3 universitas gitu sama jurusannya. Jadi kayak SBMPTN gitu yang mungkin ya pas zaman saya gitu. Nah, jadi bisa milih 3, nanti habis sudah diterima LPDP baru LOE-nya diberikan gitu. Nggak dikasihkan ke LPDP. Nah, jadi proses seleksinya ini ada 3, ada administrasi. Nah, administrasi ini kayak biasa ya, ngumpulin dokumen, ijazah, nilai, transkrip, dan data-data diri, kemudian hasil tes bahasa Inggris yang tadi. Habis itu menulis esai. Menulis esainya itu tentang komitmen kontribusi atau kembali ke negara Indonesia gitu. Nah, isinya itu kira-kira 1.500 sampai 2.000 kata. Kemudian siapkan juga surat rekomendasi. Jadi sebelum daftar ini kalau bisa udah ngobrol gitu ya ke orangnya, misalnya ke dosen walinya atau misalnya ke dosen pembimbingnya atau misalnya ke atasan ke tempat kerjanya saat ini. Kalau misalnya mau ikut LPDP gitu, apakah bersedia buat memberikan surat rekomendasi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau sudah lolos, ini prosesnya kira-kira dari daftar sampai pengumuman itu kira-kira sebulan lah ya, sebulan 1 sampai 2 bulan gitu. Nah, kemudian kalau lolos masuk ke tes bakat skolastik. Nah, tes bakat skolastik ini kalau teman-teman sudah punya LOA itu nggak perlu ikut tahap ini. Jadi kalau langsung lolos administrasi itu langsung ke substansi, langsung wawancara. Nah, kalau yang pakai LOA itu ada tes bakat skolastiknya. Nah, kebetulan kemarin di batch saya, walaupun udah ada pakai LOE itu, masih tes bakat skolastiknya. Jadi ini baru-baru, kayaknya baru tahun lalu terakhir itu, yang kalau misalnya udah punya LOE, nggak perlu tes bakat skolastik. Kayaknya kemarin tahap yang terakhir kemarin yang 2023 ini mulai, kalau udah punya LOE nggak perlu tes gitu. Jadi langsung wawancara. Nah, tes bakat skolastik ini ada tes apa aja? Tesnya itu kurang lebih 1 sampai 2 jam ya kalau nggak salah. Nanti mungkin Mas Helmi sama Mas Ridwan juga bisa benerin kalau misalnya ada salah informasi. Itu tesnya ada tes kemampuan akademik dasar gitu, seperti yang hitung, habis itu soal logika dan lain sebagainya. Yang penting teman-teman itu harus latihan aja kalau misalnya buat soal ini ya, dan karena kan berpacunya sama waktu gitu ya. Terus kemudian ada tes soal persoalan akhlak gitu. Nah, habis itu kalau misalnya udah lulus, ini pengumumannya juga kurang lebih 1 bulan. Habis itu kalau lulus tes wawancara. Nah, tes wawancara ini yang paling penting. Karena mungkin kalau misalnya kalau administrasi itu yang penting dokumen selesai, esainya oke. Kalau step bakat skolastik itu tinggal latihan aja, terus kerjain soal-soal, dan saya percaya teman-teman di sini pasti pinter-pinter semua gitu dan pasti bisa ngelewatin tahap-tahap ini. Yang paling sulit itu adalah tes substansi wawancara. Kenapa? Karena paling sulit karena kebanyakan teman-teman yang lalu itu, teman-teman saya kebanyakan gagalnya di sini gitu. Jadi kalau misalnya administrasi dan tes bakatnya udah bagus semuanya, banyak failnya di wawancara. Jadi harus persiapan dengan matang, banyak latihan, dan intinya be prepared gitu ya di sini tuh sebelum ke wawancara gitu. Oke, terus saya mau berbagi perjalanan beasiswa saya gitu ya. Persiapannya seperti apa gitu. Jadi sebaiknya teman-teman sebelum daftar LPDP kan timeline LPDP itu udah sangat jelas ya. Nanti kalau teman-teman ke em, teman-teman ke webnya, ke website LPDP itu, nah itu timelinenya udah jelas gitu. Kapan daftarnya, kapan deadline-nya, kapan pengumumannya, kapan wawancara, kapan tesnya itu semua udah runtut sekali. Jadi udah kelihatan bahkan dari awal tahun pun ada 2 tahap atau 3 tahap itu udah diberitahu dari awal gitu. Jadi teman-teman sangat memungkinkan buat menyusun timeline, buat menyusun persiapan dengan matang. Jadi dari awal misalnya susun dulu harus tes bahasa Inggris dulu, habis itu kalau misalnya mau pakai jalur LOA harus cari LOA dulu, kalau tanpa ya harus siapkan semua dokumennya dengan baik dan lengkap gitu. Kemudian kalau sudah masuk tahap
tes tertulis ataupun wawancara, latihan terus gitu. Nah, praktis gitu. Nah, pengalaman dari teman-teman saya yang udah lulus itu di Telegram itu ada namanya grup yang buat sharing sesama teman-teman yang lagi nyari, yang lagi pursue, yang mengejar beasiswa LPDP gitu. Jadi bisa latihan bareng. Nanti di sana ada mock testnya, ada tes latihan buat wawancaranya bersama awardee yang sudah lolos gitu ya. Nanti di komen dikasih feedback atau misalnya mau review esai. Nah itu semuanya itu ada gitu, ada grupnya, ada persiapannya ada disediakan gitu ya. Jadi tinggal dicari aja komunitasnya yang bisa saling membangun dan agar bisa lolos beasiswanya. Nah, tips and triknya gimana biar bisa lolos gitu? Jadi diri sendiri. Jadi buat nyari lagi pas yang saya sadari saat saya daftar beasiswa ini, saya nggak perlu jadi orang lain gitu. Misalnya kalau oh ada satu yang misalnya awardee-nya dia lolos karena ini, ya itu dia gitu. Tapi kan saya bukan belum tentu sama kayak dia gitu kan. Jadi eh, teman-teman harus banyak renungan gitu ya. Jadi banyak kontemplasi sebelum daftar beasiswa. Coba renungin apa sih tujuan dari diri sendiri gitu. Apa tujuan saya mau S2, tujuan buat diri sendiri, tujuan buat orang lain, tujuan buat masyarakat, dan khususnya tujuan buat negara tuh apa gitu. Jadi banyak renungan, banyak cari tahu sebenarnya goalsnya apa, dan nanti pun saat wawancara, kalau misalnya teman-teman udah menemukan semuanya, udah menemukan jati diri gitu ya, udah menemukan apa tujuannya, jadi diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya pas diwawancara teman-teman bisa pede, bisa confident, nggak jangan bohong, nggak harus jadi yang kayak full everything baik gitu. Karena kan belum tentu yang baik menurut orang tuh ya emang baik di mata wawancara itu juga. Karena kan misalnya bisa aja, oh dia baik karena ini gitu. Tapi ada satu juga penilaian dari si apa yang pewawancaranya, oh dia baik karena ada nilai poin ini gitu. Jadi setiap orang tuh pasti punya poin-poin lebih yang membuat si pewawancara ini yakin kalau teman-teman tuh bisa ilmunya itu akan berkontribusi baik gitu, akan punya manfaat gitu, akan punya dampak ke depannya. Nah, habis itu cari seorang mentor. Ini penting karena teman-teman bisa sharing, bisa misalnya minta review esai dan lain sebagainya gitu kalau misalnya kurang yakin. Habis itu bisa latihan juga, bisa cari tahu juga informasi-informasi yang terupdate, habis itu bisa belajar dari pengalamannya juga gitu. Jadi mentor ini penting gitu. Jadi teman-teman nggak harus melalui perjalanan ini semuanya sendiri. Jadi teman-teman bisa nyari peer mentor juga atau mentor awardee yang juga udah lolos gitu. Banyak sumbernya. Habis itu eh, paling penting itu saat misalnya wawancara dan juga nulis esai, teman-teman harus udah tahu kontribusi teman-teman untuk Indonesia itu apa gitu. Kalau teman-teman belajar ini, teman-teman S2 ini atau S3 ini, research-nya ini, topiknya, itu topik ini akan berkontribusi apa ke Indonesia? Entah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, atau mungkin pas Indonesia emas nanti, apa yang bisa teman-teman bawa gitu untuk negara Indonesia ini? Karena kan dibiayai oleh negara gitu ya. Nah, jadi itu pengalaman saya. Nanti ada satu quotes yang mungkin bisa menguatkan teman-teman juga, yang bisa membuat teman-teman bisa kembali berkobar-kobar gitu, semangat untuk kalau misalnya lagi nyari beasiswa dari Insinyur Soekarno. Nah, dia bilang, bermimpilah setinggi langit, karena jika engkau jatuh pun, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang gitu. Ini quotes yang motivasi yang sangat menguatkan saya dulu pas awal-awal kuliah gitu ya, pas misalnya lagi atau lagi ngejar impian, karena selalu put beyond expectation gitu, selalu mimpi yang paling tinggi gitu. Karena kalaupun nggak dapat mimpi itu, ya kalau dapat bagus ya. Kalaupun nggak dapat mimpi itu, teman-teman nggak akan jatuh ke bawah gitu, pasti masih jatuh di antara yang bagus-bagus ini juga karena ekspektasinya udah tinggi dan teman-teman udah persiapan lebih tinggi dari itu gitu. Oke, saya rasa itu
eh sharing dari saya, nggak banyak informasi yang bisa teman-teman dapat mungkin, tapi saya harap ini juga bisa bantu teman-teman bisa biar tercerahkan gitu sedikit informasinya. Dan kalau misalnya mau nanya-nanya apa, silakan sok aja nanti silakan ditanya. Terus saya terbuka juga kalau misalnya teman-teman mau sharing atau misalnya mau minta bantu apa juga kabarin aja, kalau ada waktu pasti saya bantu. Gitu. Oke, saya kembalikan. Terima kasih Mas Helmi dan Mas Ridwan untuk waktunya. Oke, terima kasih banyak Mbak Ivana atas pemaparannya. Wah, em, materi yang menarik sekali. Saya jadi ingat masa-masa ketika saya mencari tahu mengenai beasiswa LPDP, merumuskan, dan mencoba menggapai beasiswa ini. Ini materi yang sangat insightful dari Mbak Ivana. Mungkin biar teman-teman nggak lupa bisa dicatat dulu ya pertanyaannya, disimpan saja dulu, nanti kita adakan di sesi tanya-jawab. Jadi silakan dicatat, disimpan, dan kita lanjutkan dulu ke pemaparan dari pemateri selanjutnya yang nggak kalah keren juga. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenal dan meraih beasiswa PKUMI. Ini yang akan membawakan materi adalah Mas Munawir. Sedikit background dari Mas Munawir ini, Mas Munawir berasal dari kota atau Kabupaten Purworejo, menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Salatiga, dan saat ini sedang melanjutkan studi di S2 PTIQ Jakarta. Mas Munawir juga pernah bekerja sebagai tenaga akademik atau guru di SMP IT Asyarof Jatiwangsan dan di SMP Bakti Karya Girimulyo. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, terima kasih. Terdengar jelas ya suaranya? Jelas, Mas. Jelas ya. Jelas. Izin share screen. Udah muncul belum ya share screen-nya? Sekarang belum, Mas? Belum? Belum? Ya. Udah muncul? Oke, aman. Baik. Oke. Mengenal beasiswa pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal atau biasa dikenal dengan beasiswa PKUMI. Jadi beasiswa PKUMI itu adalah beasiswa kolaborasi antara Masjid Istiqlal, kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kolaborasi antara Kementerian Agama, kemudian Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, dan yang paling penting ini kolaborasi dari LPDP. Kemudian apa sih latar belakang dari pendidikan kader ulama ini? Jadi di Indonesia itu belum ada pendidikan kader ulama yang memperoleh gelar master ataupun doktor. Yang ada itu pendidikan kader ulama tetapi tanpa gelar resmi. Jadi untuk itu Masjid Istiqlal mengadakan pendidikan kader ulama yang nantinya kader-kader ini setelah lulus mendapat gelar ijazah yang resmi. Kemudian ini visi dan misinya. Nah, di pendidikan kader ulama itu ada pendidikan kader ulama dan pendidikan kader ulama perempuan. Nah, pendidikan kader ulama itu bisa laki-laki dan perempuan, pendidikan kader ulama perempuan juga bisa laki-laki dan perempuan. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau yang pendidikan kader ulama perempuan itu ada materi-materi khusus tentang keulamaan perempuan, yakni masalah gender. Nanti akan dibimbing oleh para dosen-dosen ahli dalam bidang gender. Kemudian sebelum masuk ke kurikulum, bagaimana cara mendaftar
PKUM ini. Nah, seperti tadi yang dijelaskan oleh Kak Ivana, bahwa bisa melalui LOE dan tidak melalui LOE. Nah, begitu juga dengan pendidikan kader ulama, itu ada dua cara, bisa melalui LOE atau non-LOE. Kalau melalui LOE, maka kawan-kawan harus mendaftar dulu di PKUMI untuk memperoleh surat yang berisi keterangan bahwa saudara diterima di PKUMI. Nah, jadi nomor 6 dulu. Kawan-kawan mendaftar, biasanya itu pembukaan pendaftaran itu bulan Januari. Insya Allah tahun depan bulan Januari itu sudah dibuka pendaftaran di PKUMI-nya. Nah, setelah mendaftar, kemudian nanti akan ada seleksi, yaitu berupa wawancara. Setelah wawancara akan diumumkan kalau yang lolos. Nah, baru nanti kalau sudah lolos mendapat surat yang berisi bahwa Anda diterima di PKUMI. Surat itu digunakan untuk mendaftar di LPDP. Nah, begitu kawan-kawan. Atau sebaliknya, kawan-kawan mau mendaftar dulu di LPDP, boleh. Tetapi kalau kawan-kawan mendaftar di LPDP dulu, nanti kawan-kawan akan mengikuti tes bakat skolastik. Nah, kalau memiliki LOE itu tidak perlu. Jadi kawan-kawan setelah tes seleksi administrasi langsung seleksi wawancara. Tetapi kalau kawan-kawan belum memiliki LOE atau belum mendaftar di PKUMI, kawan-kawan harus mengikuti tes bakat skolastik. Kalau menurut saya itu lebih baik mendaftar di PKUMI dulu atau untuk mendapatkan LOE, kemudian baru mendaftar LPDP. Dan kebanyakan kawan-kawan begitu. Nah, ini persyaratan administrasi PKUMI atau PTIG adalah yang pertama kartu tanda penduduk, sama kemudian daftar riwayat hidup, kemudian ijazah serta transkrip nilai. Itu nanti dikirimkan secara online, kemudian kalau berkasnya lengkap, nanti dilanjut dengan tes wawancara. Nah, wawancaranya apa? Nah, ini ada tiga poin wawancara. Yang pertama, tes tahfidz dan tahsin. Nah, di situ nanti akan dites hafalan kawan-kawan, disuruh sambung ayat. Tidak harus 30 juz, kawan-kawan bisa memiliki hafalan juz 30, juz 1. Silahkan kawan-kawan mendaftar saja, bisa. Kemudian yang kedua adalah tes qiraatul kutub atau tes bahasa Arab. Nah, itu kawan-kawan akan dites untuk membaca kitab. Membaca kitab, menerjemahkannya, dan kalau membaca disuruh biasanya yang huruf akhirnya jangan dimatikan, jadi agar tahu i'rabnya. Kemudian tes selanjutnya adalah wawasan keislaman. Jadi kawan-kawan akan ditanya tentang wawasan keislaman, bisa ditanya tentang usul fikih atau ditanya tentang Islam dan budaya, bisa ditanya tentang bagaimana pendapat kawan-kawan, apakah sekarang ini masih perlu dalam beragama itu bermadhab. Nah, seperti itu. Nanti jawabannya itu kalau iya A, maka kenapa A, dan berurutan gitu. Nanti saya kira kawan-kawan bisa menjawab lah. Insya Allah mudah itu. Nah, ini. Jadi pendidikan kader ulama ini bukan hanya berdiri sendiri, tetapi kita bekerja sama dengan berbagai macam universitas, termasuk yang di Al-Azhar, kemudian di Amerika, Harvard University, kemudian di Maroko. Jadi kita itu ada program khusus namanya short course, yaitu selama 3 bulan untuk S2 dan 6 bulan untuk program S3. Jadi kita itu bukan hanya kuliah di dalam negeri. Katanya satu-satunya gitu yang bukan satu-satunya, termasuk yang istimewa karena PKUMI ini LPDP dalam negeri tetapi bisa mengikuti short course ke luar negeri, ya ini selama 3 bulan dan 6 bulan.
Jadi ini peluang yang luar biasa, silahkan kawan-kawan dimanfaatkan. Nah, ini berbagai macam kegiatan. Nah, kami juga dalam setiap tahunnya itu mengadakan seminar internasional. Seperti ini kemarin bersama Habib Ali Al-Jufri. Kemudian baru kemarin juga mengadakan, karena kebetulan saya itu baru masuk, ini baru 2 bulan ini di PKUMI. Jadi masih baru saya. Oh ya, selain itu kuliahnya itu bukan hanya di dalam kelas ya kawan-kawan. Kita itu melakukan kunjungan ke berbagai tempat ibadah, ke katedral, kemudian kemarin kami ke pura, kemudian besok kami juga kunjungan ke kelenteng. Jadi setiap mata kuliah kajian lintas agama itu kita melakukan kunjungan dan kita mendengarkan langsung dari mereka. Itu agar apa? Agar menjadi ulama yang moderat, yang bisa bertoleransi. Nah, ini kemudian dosen-dosennya itu juga sering kita kedatangan dosen tamu dari luar negeri. Jadi kita sering kuliahnya itu dengan bahasa Arab, begitulah, karena pendidikan kader ulama. Ya meskipun begitu tapi tetap kami ya banyak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak usah khawatir kalau teman-teman mau mendaftar. Saya mau mendaftar tapi takut, gak usah khawatir karena masih bisa teratasi, insya Allah mudah. Oh ya, perkuliahannya bagaimana? Perkuliahannya itu ada di 2 tempat, satu di Masjid Istiqlal. Nah ini contohnya adalah kegiatan pengajian. Jadi pengajian itu kegiatan yang wajib di Istiqlal. Jadi setiap mahasiswa itu harus mengikuti pengajian termasuk dalam kurikulum. Jadi ada kegiatan pengajian seperti ini, termasuk kegiatan. Nah ini adalah kegiatan di dalam kelas. Jadi di dalam kelas dan di masjid. Kemudian kami juga kuliah di Istiqlal. Di PTIQ, Universitas PTIQ. Inilah ruangan kita. Ini ada biar. Nah, ini. Setelah menempuh 3 semester, nanti akan diadakan short course. Tetapi setelah kawan-kawan melaksanakan ujian proposal tesis ataupun disertasi. Jadi nanti kawan-kawan short course sekaligus ya semacam healing lah ke luar negeri sambil mengerjakan disertasi dan ataupun tesisnya 3 bulan dan 6 bulan untuk doktor. Nah, ini untuk yang ke Maroko, ini yang ke Mesir. Nah ini silahkan kawan-kawan, ini bisa diikuti GPKU Istiqlal. Nah ini informasi-informasi tentang pembukaan pendaftaran itu biasanya di-share di IG tersebut atau WhatsApp yang ada di situ juga silakan bisa disimpan. Nah itu mencari informasi itu sangat penting. Nah biasanya informasi-informasi itu akan menyebabkan kita itu wah ini ada ini langsung daftar gitu. Pokoknya lihat apa syaratnya, kalau ada syaratnya memenuhi langsung daftar aja. Tuh. Coba-coba siapa tahu coba-coba beruntung. Oh ya, kemudian yang kedua cerita tentang bagaimana saya bisa mendaftar di PKUMI. Jadi saya mendaftar LPDP sudah 3 kali dan 3 kali gagal. Yang ketiga ini baru yang berhasil. Yang pertama dulu mendaftar tapi gagal. Yang kedua mendaftar beasiswa LPDP yang BIP, beasiswa Indonesia Bangkit, tetapi gagal juga di administrasi. Baru yang ketiga ini alhamdulillah lolos. Jadi waktu kuliah dulu, waktu di S1 saya mendengar informasi yang disampaikan oleh dosen bahwa kakak tingkat kalian itu ada yang keterima di pendidikan magister lanjut doktoran, Kak Saifun. Nah itu langsung menginspirasi saya untuk cari-cari beasiswa. Nah jadi selama saya kuliah S1 saya udah mulai siap-siap atau cawe-cawe untuk mendaftar. Yang saya kejar sebenarnya kepengen seperti Kak Saifun, tetapi ternyata programnya sudah
tidak ada. Jadi saya mendaftarlah ke ini PKUMI. Tahapan-tahapan yaitu daftar di PKUMI, kemudian daftar di LPDP, mengikuti sesuai dengan tadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Ivana. Ada tes seleksi administrasi atau berkas, kemudian karena saya sudah memiliki LOE dari PKUMI, langsung ke seleksi substansi atau wawancara. Jadi nanti wawancara kawan-kawan akan ditanyai tentang esai yang kawan-kawan tulis tentang kontribusi kembali ke Indonesia. Jadi apa sih yang akan kawan-kawan berikan ke Indonesia, apa yang akan kawan-kawan lakukan. Nah, itu adalah pertanyaan di seleksi substansi LPDP. Kemudian ditanyai juga rencana tesis atau disertasi. Saya kira itu dulu. Nanti kalau ada ingin yang ditanyakan mungkin nanti di sesi diskusi saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Munawir atas pemaparannya. Ini berarti kesempatan yang lain ya untuk teman-teman. Ternyata ada loh bentuk beasiswa lain, beasiswa kolaborasi antara LPDP, yang tidak hanya belajar di dalam negeri saja, tapi ada juga kegiatan atau belajar di luar negeri. Mungkin untuk sesi pertanyaan, sekali lagi teman-teman silahkan dicatat dulu, karena biar ingat ya, pasti di sini udah banyak yang nggak sabar untuk bertanya langsung ke Mas Munawir mengenai beasiswa PKUMI ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemaparan ketiga, materi ketiga dari Mas Saifun Nuha mengenai menggapai beasiswa bersama PMLD. Sedikit background untuk Mas Saifun Nuha ini, beliau berasal dari Magelang, menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Salatiga, ilmu Al-Quran dan Tafsir, lalu melanjutkan sekolah pasca sarjana UIN, S2 di sekolah pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah dengan bidang studi pengkajian Islam, tafsir, dan saat ini sedang melanjutkan jenjang S3 di perguruan tinggi sekolah pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah dengan jurusan atau bidang studi yang sama. Sangat menarik ini dari Mas Saifun Nuha, mungkin teman-teman udah nggak sabar dengan pemaparannya. Kepada Mas Saifun Nuha, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Saifun. Suara saya terdengar jelas ya, Mas Helmi? Terdengar, Mas Saifun. Oke, siap. Sudah muncul PPT-nya? Sudah. Sudah, Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini selain tadi disampaikan tentang beasiswa LPDP dan PKUMI, saya akan mencoba melengkapi gitu ya varian beasiswa lainnya yang ada sekarang gitu ya. Meskipun tadi disebut sama Mas Munawir belum ada lagi nih beasiswa PMLD gitu ya. Tapi paling enggak ini memberikan ya pilihan lain gitu ya untuk teman-teman kemudian bisa menentukan mau lanjut mendaftar di beasiswa yang apa gitu. Nah, namanya adalah beasiswa PMLD. Nah, beasiswa PMLD ini penyelenggaranya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana beasiswa ini sebenarnya adalah varian baru daripada beasiswa 5.000 doktor yang sebelumnya pernah ada, di mana tujuan utamanya adalah mencetak doktor-doktor di bidang studi Islam gitu ya, yang kemudian nantinya bisa menjadi sumber daya dosen gitu ya, yang akan berkiprah di IAIN, STAIN, ataupun sekolah tinggi perguruan tinggi keilmuan Islam yang swasta begitu. Nah, PMLD ini
spesialnya itu ada pada di gabungan gitu ya antara master dan doktor yang kemudian dijadikan satu menjadi satu beasiswa. Dan sepertinya ini eh, baru yang pertama kalau tidak salah. Kalau misalnya LPDP itu kan atau PKUMI itu kalau nggak salah satu-satu gitu ya. Magister sendiri, mendaftar sendiri, terus kemudian kalau nanti misalnya berkenan atau berkehendak untuk mendaftar doktor, berarti nanti juga pendaftarannya berbeda gitu. Nah, kalau PMLD, dia beasiswanya integrated gitu, antara master dan doktor. Jadi satu mendaftar beasiswa, terus kemudian nanti mendapatkan beasiswa, magister, dan doktor sekaligus, seperti itu. Untuk jangka waktunya itu 4,5 tahun. 1,5 tahun untuk S2 atau magister dan 3 tahun nanti untuk doktoral gitu. Oke, lanjut. Sasaran atau target gitu ya. Target beasiswa ini kalau tadi beasiswa LPDP itu targetnya adalah tidak dibatasi fresh graduate ya. Kalau tidak salah tadi 35 tahun umurnya. Nah, kalau PMLD itu dia ada yang pertama batasan umur gitu ya. Fresh graduate yang dia belum berusia lebih dari 25 tahun. 25 tahun jadi relatif lebih terbatas secara waktu gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua dia tidak boleh menikah atau pada waktu mendaftar itu dia belum menikah gitu. Dan setelah mendaftar dia tidak boleh menikah sampai kemudian dia menyelesaikan studi magisternya atau studi S2-nya, baru kemudian nanti setelah S2 selesai S3 itu baru boleh kalau mau menikah silahkan gitu. Terus kemudian yang ketiga targetnya tentu adalah para mahasiswa alumni sarjana S1 yang kemudian punya kemampuan akademik gitu ya, punya kompetensi akademik. Nah, itu kemudian nanti secara administratif dibuktikan dengan IPK, terus kemudian kemampuan bahasa dan sebagainya. Kalau untuk IPK itu 3, waktu itu 3, jadi minimal IPK-nya 3,5 gitu. Jadi ya lumayan relatif mudah lah kalau di IAIN kan. Kalau mungkin di perguruan tinggi umum gitu ya, mungkin itu susah gitu, apalagi di jurusan-jurusan yang misalnya saintek dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau di studi Islam, apalagi di IAT dengan dosen-dosennya yang baik-baik, yang penuh dengan belas kasih seperti Mbak Robika kayak gitu, insya Allah mudah lah mendapatkan IPK 3,5 gitu. Terus kemudian Astagfirullahaladzim, kan bisa ya? ya ada lagi yang namanya syarat fisik gitu ya. Kalau dalam haji syarat istitoah gitu. Ya artinya dia memiliki kesanggupan fisik. Maaf, dia memiliki kesanggupan fisik baik secara rohani gitu ya maupun jasmani, secara fisik dan mental begitu. Untuk kemudian nanti dia bisa menyelesaikan mengikuti dan menyelesaikan program PMLD ini selama 4,5 tahun. Nah, makanya waktu mendaftar ada tuh persyaratan itu. Artinya kita tes jasmani dan tes rohani kayak gitu untuk nanti dilampirkan di persyaratan pendaftaran yang ada itu. Oke, lanjut. Tentu dua beasiswa sebelumnya yang disampaikan oleh para pemateri itu banyak sekali benefitnya ya. Artinya ya dari beasiswa yang ditawarkan itu kita bisa mendapatkan banyak hal secara gratis gitu ya, yang kemudian itu bisa menjadi pertimbangan untuk kita why not gitu loh untuk mencoba mendaftar gitu dengan segala persiapan kita gitu. Nah, di beasiswa PMLD yang pertama keuntungan atau keuntungan yang bisa didapat gitu loh ketika kita mendapatkan beasiswa ini, yang pertama adalah
the best facilities to study. Artinya beasiswa PMLD ini yang di bawah Kementerian Agama itu kan bekerja sama dengan universitas-universitas Islam di Indonesia yang tentu berdasarkan penilaian Kementerian Agama itu mempunyai value atau nilai plus gitu ya, universitas yang menjadi mitra kerjasama itu. Misalnya pada waktu angkatan saya itu kan ada UIN Jakarta dan UIN Jogja. Ya, sebagaimana diketahui bahwasanya kedua univ PTKI itu menjadi yang terdepan gitu ya, secara kualitas seperti itu. Nah, dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan nanti pastinya akan mempermudah kita untuk ya belajar, dan di situ juga dalam universitas-universitas yang menjadi mitra kerjasama juga pasti kan ada dosen-dosen yang memang mumpuni begitu di bidangnya masing-masing, spesialis, para pakar, dan sebagainya begitu. Nah, keuntungan atau benefit yang kedua yang didapat adalah full scholarship. Full scholarship artinya semua biaya hidup, biaya SPP dan sebagainya itu tercakup dalam beasiswa itu. Nah, selain SPP, terus kemudian living cost kalau kita sebut ya, biaya sehari-hari atau bulanan begitu, ada juga anggaran konferensi, terus kemudian ada juga sandwich. Sandwich itu seperti yang disampaikan oleh Mas Munawir tadi, kita belajar atau meneliti, melakukan penelitian di luar negeri begitu, dengan menyasar salah satu universitas gitu, untuk kita bisa mengeksplor lebih jauh, mendapatkan pengalaman internasional di bidang itu. Gitu. Terus kemudian benefit yang ketiga adalah have some privileges. Artinya sebagai, ini berdasarkan pengalaman ya, sebagai penerima beasiswa PMLD atau mungkin beasiswa yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Bahwasanya kalau di PTKI gitu ya, misalnya di kampus gitu ada mahasiswa reguler sama mahasiswa beasiswa, itu biasanya itu lebih istimewa kita itu di sana, baik secara status ataupun baik secara status maupun perlakuan gitu. Artinya perlakuan misalnya kita lebih diutamakan, misalnya ada acara apa kita bisa menjadi delegasi, panitia, dan sebagainya seperti itu. Bahkan nggak usah sampai situ dulu, dari hal yang terkecil dulu waktu saya orientasi. Mahasiswa reguler itu pada waktu itu kalau orientasinya itu nggak ada itu namanya diberi nasi kotak dan sebagainya yang bersifat akomodatif kayak gitu. Nah, mahasiswa PMLD itu waktu dulu orientasi itu benar-benar spesial gitu, mulai dari ya semuanya diberikan gitu. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian itu saya mendengar berita ya, bukan berita, ya kabar-kabar gitu ya, tentang kecemburuan gitu dari mahasiswa reguler, kok anak-anak PMLD kok gini 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 gini, sedangkan mahasiswa reguler enggak gini 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 dan sebagainya. Dan itu juga dalam hal administratif juga gitu. Relatif kalau mahasiswa beasiswa itu di univnya dia mungkin akan dipermudah gitu ya secara administratif, mungkin nanti mendaftar ujian dan sebagainya itu biasanya akan didahulukan, dan itu sudah saya alami gitu, sampai dalam diri saya itu merasa kok nggak enak ya gitu ya, artinya nggak enak sama yang reguler gitu dengan struggle yang mereka hadapi di masalah administratif dan sebagainya seperti itu. Nah, intinya sebagai mahasiswa beasiswa itu tentu kita punya beberapa keistimewaan-keistimewaan yang akan kita dapatkan nantinya begitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian tentang set the strategy gitu ya. Ini di sini juga meliputi nanti mungkin meliputi tes-tes apa saja yang ada di PMLD gitu ya. Oke, yang pertama, strategi pertama adalah update the information. Tadi juga sudah disinggung sebelumnya bahwasanya ini menjadi satu hal awal yang paling penting yang harus kita lakukan gitu. Jangan sampai kita pengen
mendaftar beasiswa tapi kita tidak pernah mencari berita atau mencari pengumuman di media sosial tentang penyelenggaraan beasiswa yang ada, baik dari Kemenkeu ataupun Kementerian Agama dan dari lembaga-lembaga lainnya gitu. Jadi yang paling penting adalah update the information, karena meskipun kita punya kemampuan lebih gitu ya, TOEFL kita misalnya 550, terus kemudian IPK kita 3,9, tapi kita nggak tahu tuh ada informasi beasiswa, kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa mendaftar, artinya nggak bisa engage to the scholarship itu. Oke, yang pertama adalah update the information, kemudian yang kedua adalah fulfill the administrative requirements to the maximum level. Oke. Ini kalau bisa dikatakan menjadi salah satu hal yang penting juga dilakukan dan biasanya sering lalai. Artinya begini, misalnya saya kasih contoh, di beasiswa PMLD itu minimum skor TOEFL-nya itu kalau tidak salah ingat 450 waktu itu. 450 TOEFL itu pun bukan TOEFL ITP. Itu adalah TOEFL yang berbasis lembaga selain misalnya lembaga di UIN atau IAIN kayak gitu, bisa gitu untuk digunakan di situ. Nah, dengan standar 450 TOEFL itu, kalau kita kemudian berpikir bahwasanya aku harus tes paling enggak 450 dan itu menjadi standar kita, itu bagi saya salah gitu. Karena pada akhirnya nanti yang akan diambil dari seleksi administratif itu adalah yang paling atas gitu ya, berdasarkan ranking gitu kan. Jadi misalnya meskipun kita TOEFL-nya sudah 450, tapi terus kemudian yang diambil dari seleksi administratif itu misalnya 50 orang gitu ya, dan kesemuanya itu memiliki skor TOEFL di atas kita, ya tentu kita tidak akan masuk gitu. Tidak akan masuk. Jadi meskipun kita mencapai 450, tapi kalau yang lain atau pendaftar yang lain itu TOEFL-nya misalnya dia rata-rata 500, ya kita tidak akan dipertimbangkan gitu. Seperti itu. Dengan keadaan kita sama-sama lulus gitu ya dalam persyaratan itu gitu. Jadi mempersiapkan administratif secara maksimal gitu. Jangan terpatok pada standar yang diberikan gitu. Ya kita coba misalnya paling enggak 500 gitu ya. Kayak gitu. Jadi nanti akan aman gitu. Dan begitupun dengan IPK dan sebagainya yang sifatnya administratif gitu. Seperti itu. Terus kemudian strategi atau langkah selanjutnya adalah do the test by the maximum effort gitu. Jadi ada beberapa tes di PMLD ya. Yang pertama tes administratif itu ya. Yang pertama administratif, terus kemudian tes tulis. Yang ketiga adalah tes wawancara. Nah, administratif itu tadi sudah saya singgung, ada IPK, ada sertifikat bahasa, terus kemudian nanti juga pasti ada proposal penelitian tesis gitu. Yang itu nanti dilampirkan gitu. Nah, untuk materi tes tulisnya, kalau saya lihat sekilas dulu ya, itu tuh mirip kayak kita mendaftar PNS gitu. Ada namanya tes intelijensi umum atau TKD disebutnya, tes intelijensi umum yang kayak ada soal matematika, terus TIU, kemudian Bang. TIU, tes intelijensi umum. Ada tes intelijensi umum, terus kemudian ada tes wawasan kebangsaan, ada tes psikotes, terus kemudian yang terakhir ada tes kebahasaan TOEFL dan TOEFL. Itu tes tulis ya, artinya tes kebahasaan TOEFL dan TOEFL itu juga pada waktu itu dilangsungkan secara tertulis gitu. Meskipun kita sudah mempunyai sertifikat, tapi di tes tulis itu diulang lagi. Kita diberikan tes TOEFL dan TOEFL lagi kayak gitu. TOEFL dan TOEFL ya, tidak salah satu. Bahasa Arab dan bahasa Inggris seperti itu. Itu tes tulisnya. Terus kemudian kalau kita misalnya sudah lulus tes tulis gitu ya, ada tes wawancara.
Nah, di tes wawancara ini beberapa yang ditanyakan atau yang dijadikan materi dalam tes adalah yang pertama tes kebangsaan dan ideologi. Jadi apakah kita terafiliasi dengan ideologi yang radikal seperti itu nanti menjadi satu pertimbangan dalam tes wawancara itu. Jadi misalnya dulu saya ditanya tentang opini ya, tentang pendapat saya bagaimana kasus kita hormat kepada bendera merah putih seperti itu. Nah, itu nanti dan beberapa soal atau pertanyaan lain yang itu menjurus kepada nanti mereka bisa menilai apakah kita itu memiliki ideologi yang menyimpang atau tidak seperti itu. Terus kemudian yang kedua ada presentasi proposal tesis tadi yang sudah saya singgung juga. Salah satu persyaratan dari administratif beasiswa ini adalah kita membuat proposal tesis, rencana proposal tesis begitu ya. Nah, itu nanti juga di tes pada waktu wawancara gitu. Kita disuruh presentasi tentang proposal kita, terus kemudian nanti ditanggapi oleh para penguji seperti itu. Nah, untuk tipsnya, kalau terkait dengan proposal tesis ini, sebisa mungkin kalau saran saya adalah buat proposal yang sifatnya itu bukan yang mudah aja gitu, nggak perlu yang muluk-muluk. Artinya pada waktu tes wawancara ini, target kita adalah diskusi begitu loh, bukan ujian begitu. Artinya jangan sampai kita membuat suatu proposal tesis yang muluk banget tapi kita belum menguasai gitu. Jadi buat proposal tesis yang mudah tapi juga tentu ini ya bukan yang ecek-ecek juga. Artinya secara pembahasan itu kita menguasai gitu. Jadi nanti pas waktu wawancara kita bisa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji itu bisa mudah gitu. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga yang dites pada waktu wawancara adalah tes bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, itu bentuknya kita nanti disediakan dua buku, satu buku bahasa Arab dan satu buku bahasa Inggris. Nanti bergantian kita disuruh membaca, kemudian mengartikan bacaan itu. Maksudnya bagaimana seperti itu. Dan tentu juga berlaku juga untuk bahasa Arab. Kita dites terkait misalnya nahwu sorofnya seperti itu juga sebagian penguji melakukan itu gitu. Terus kemudian terakhir yang diteskan pada waktu wawancara adalah tes kemampuan bidang keilmuan gitu ya. Kalau misalnya saya tafsir berarti nanti ada tes untuk kemudian terkait tentang materi-materi tafsir seperti itu. Kalau misalnya teman-teman di bidang lain nanti juga sesuai dengan bidang masing-masing akan dijadikan ini tes gitu. Oke, terus kemudian yang terakhir tentu adalah tawakal dan berdoa gitu ya, karena itu bagi saya menjadi salah satu bagian penting daripada usaha kita untuk mendapatkan beasiswa. Tentu mungkin kita nantinya akan mengalami kegagalan ataupun ya meskipun kita tidak mengharapkan itu ya, tapi terus kemudian kalau kita sudah bertawakal, berdoa, kita sudah berusaha, meskipun kita gagal itu tidak akan ada penyesalan gitu loh. Artinya kita sudah menerima itu gitu. Dan tapi tentu artinya tawakal dan berdoa ini kita maksudkan untuk keberhasilan kita gitu. Terus kemudian sudah selesai ini masuk pada kesimpulan ya. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah prepare yourself as best as you can because the chance you get the scholarship will be 100% when the opportunity comes and meets your 100% of preparation. Jadi sebagian orang mungkin berpikir ternyata kayaknya aku dapat kesempatan ini itu beruntung gitu ya atau dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi pada dasarnya entah itu keberuntungan atau keberhasilan yang kita dapat itu dalam konteks ini adalah keberhasilan mendapatkan beasiswa, ada dua hal yang bertemu gitu. Yang pertama adalah tentang info tadi, information tentang kesempatan, opportunity, kesempatan yang datang
bertemu dengan 100% our preparation gitu. Bertemu dengan persiapan kita yang sudah matang gitu. Jadi ketika dua hal itu bertemu, saya yakin kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Dan mungkin ini juga berlaku dalam hal lainnya, tapi secara spesifik dalam beasiswa ini saya ingin mengatakan seperti itu. Gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya akan menambahkan terkait dengan tadi yang disampaikan Mas Munawir. Pada waktu tahun-tahun sebelumnya dan tahun sekarang itu memang sejak peluncuran beasiswa PMLD belum ada dibuka lagi angkatan kedua atau beasiswa PMLD ini lagi. Tapi kemarin sempat kita mahasiswa PMLD itu ada monitor dan evaluasi dari Kementerian Agama. Dan waktu itu disampaikan oleh Kasubdit Kementerian Agama yang menangani atau bidang beasiswa ini bahwasanya tahun depan insya Allah akan dibuka lagi dengan mitra kerjasama universitas yang lebih variatif. Kalau dulu kan kita cuman UIN Jogja dan UIN Jakarta. Nah, berdasarkan info yang kemarin disampaikan, itu nanti akan ada beberapa univ lain yang menjadi mitra kerjasama beasiswa PMLD ini. Begitu. Nah, terus yang kedua, nantinya beasiswa PMLD ini sama seperti PKU, MI, terus kemudian beasiswa BIB, dan beasiswa kolaborasi lainnya, itu nanti akan berkolaborasi dengan LPDP, seperti itu. Jadi, artinya secara administratif itu akan lebih terjamin gitu ya. Kayak gitu. Dan tentu mungkin nanti list apa yang kita dapat itu akan lebih lagi gitu. Kalau misalnya tadi kalau di PMLD itu nggak ada misalnya beasiswa apa nggak ada tunjangan untuk keluarga, nanti bisa jadi kalau kolaborasi dengan LPDP itu akan ada gitu. Sebagaimana beasiswa LPDP pada umumnya gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Helmi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Saifun atas pemaparan materi dari beasiswa PMLD ini. Insightful sekali. Jadi ini alternatif dari beasiswa LPDP yang ada sekarang, walaupun saat ini mungkin belum buka, tapi dengar-dengar ada kesempatan di tahun depan, ada kolaborasi juga dengan LPDP. Nggak ada salahnya teman-teman bisa tanya-tanya, mempersiapkan dari sekarang. Jadi begitu waktu pendaftaran, sudah bisa langsung ikut segala prosesnya. Mungkin ini sesi yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian. Saat ini kita akan melangsungkan sesi tanya-jawab. Jadi formatnya teman-teman akan dibuka beberapa sesi. Satu sesi terdiri dari 3 penanya. Dan masing-masing menyebutkan nama, lalu ditujukan ke siapa, pematerinya, dan sebutkan pertanyaannya. Silakan ditanyakan melalui secara langsung open mic atau bisa juga melalui kolom chat ya. Begitu. Untuk penanya sendiri silakan raise hand dan nanti saya akan pilih untuk sesi tersebut siapa penanyanya. Baik, kita buka saja sesi tanya jawab yang pertama. 3 penanya pertama silakan raise hand. Ada penanya? Oke, yang pertama ada Mbak Umul. Ada lagi penanya sesi pertama. Yang kedua ada Zain, ini kayaknya Mas Zain ya. Satu lagi. Terus sambil nunggu dipersilakan dulu itu yang sudah resen bisa tuh. Oke, siap. Oke, Kak maaf sedang azan di sini. Baik, untuk Kak Umul boleh ditanyakan secara chat. Diketik saja pertanyaannya kalau sedang tidak bisa open mic. Langsung ke Zen aja itu yang misal dia mau langsung open mic. Oke,
ke Kak Zain dulu saja. Baik, untuk Kak Zain dipersilahkan pertanyaannya ditujukan ke siapa dan pertanyaannya apa? Ya, terima kasih Mas MC dan terima kasih juga untuk narasumber yang saya hormati, Mas Saifun, Mas Ridwan, dan juga teman-teman semuanya. Ini mungkin lebih ke kegelisahan saya ketika kemarin mencari beasiswa di luar negeri, Mas, karena kebetulan sangat belum punya pengalaman gitu ke luar negeri, pengurusan beasiswanya kok jalurnya itu berbeda gitu dengan pengurusan kuliah di dalam negeri. Jadi mungkin bisa Mas kasih semacam pencerahan kepada kami yang sama sekali belum pernah mencari beasiswa di luar negeri, belum pernah kuliah di luar negeri lah. Mungkin untuk jalur beasiswanya memang ada banyak, ada beberapa, ada LPDP, ada beberapa hal tadi. Nah, terutama yang ingin saya tanyakan adalah yang S3, Mas. Saya kemarin pusing 7 keliling itu untuk ini kok administrasinya jauh betul ya pengurusannya gitu. Model pengurusannya berbeda, model banyak yang berbeda yang saya harus muter-muter, kayaknya memang butuh mentor ini gitu. Baik yang ke luar negerinya, baik yang untuk S3-nya gitu. Mungkin untuk pertanyaannya ini ditujukan ke siapa? Untuk Mas Ridwan mungkin ya. Terima kasih Mas Ridwan. Monggo. Oke. Mas Ridwan masih ingat pertanyaannya? Nanti dibantu Mbak Ivana. Oke, silakan Mas Ridwan. Oke, nanti mohon dilengkapi Ivana ya. Terkait dengan studi ke luar negeri dan secara spesifik bagi mereka yang ingin melanjutkan PhD, memang sedikit banyak berbeda, tetapi sebenarnya dalam koridor yang masih sama. Satu hal yang membedakannya adalah pertama bahwa seorang aplikan atau seseorang yang ingin melanjutkan studi PhD itu dia harus mendapatkan supervisor terlebih dahulu. Which is not obligatory for master student, but is really compulsory for PhD student to have a supervisor before they apply to the prospective university. Jadi kita harus tahu dulu di mana calon supervisor yang kita tuju. Jadi kalau teman-teman MA student itu mencarinya based on kampus, biasanya kalau untuk PhD student, dia itu lebih kepada di mana ada profesor yang dituju. Di situ kita akan memilih kayak gitu. Kenapa? Karena belum tentu kampus-kampus prestigius di luar negeri itu memiliki profesor yang sama bidangnya dengan kita, gitu. Karena the most important thing for PhD application is supervisor. If you fail to reach out to get a profile from your supervisor, you're not gonna make it. Gitu. Jadi kayak the most important thing is supervisor. Jadi caranya adalah kamu buka website kampus itu, misalkan kamu mau ke UCLA, misalkan University of California, Los Angeles misalkan. Kamu cek di departemen apa yang ingin kamu tuju, kemudian cari profesornya di situ, oke. Lihat profesornya itu expertise-nya di bidang apa. Terus kemudian ketika itu cocok, oke, ini sesuai dengan bidangku. Nah, dari situ kamu mulai kemudian kontak email. Email profesor itu bilang bahwa saya mau melanjutkan PhD saya ke kampus ini dan apakah kamu mau menjadi supervisor saya? Tentu dalam proses komunikasi itu, kamu sudah memiliki apa yang disebut sebagai proposal. Jadi proposal itu yang nantinya akan menjadi guidance, akan menjadi bekal bagi kita untuk menyambung komunikasi itu. Kenapa? Karena
kemudian kita bilang bahwa saya mau melakukan riset di bidang A, dan Anda juga, dan kita sudah tahu supervisor itu expertnya di bidang itu, sehingga kemudian kita connect. Oke, saya punya proposal ini, kamu mau nggak bimbing saya di situ? Nah itu, jadi bahkan dalam konteks-konteks tertentu kamu bisa bilang misalkan, do you have funding, kayak gitu. Jadi kamu punya funding nggak sih? Dan aku bisa dapat nggak gitu. Nah, biasanya untuk PhD student itu banyak sekali opportunity yang bisa ditawarkan oleh para supervisor ataupun kampus-kampus tujuan. Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita try to connect with the supervisor. Purpose supervisor is look at the specific publications. Jadi kayak, oke, dia pernah nulis apa, dari situ kita connect-kan dengan penelitian kita. Bilang aja, ternyata kita punya minat yang sama, bidang kajian yang sama. Saya sudah baca nih publikasi kamu tentang ini, dan saya juga mau ngeris tentang ini. Bisa nggak kalau aku jadi kayak supervisimu, atau kamu jadi supervisor aku? Nah, itu emang kayak the biggest part of PhD application kayak gitu. Karena kalau untuk MA student itu kayak masih recommended aja, nggak wajib. Tapi kalau PhD, jadi sekali lagi untuk PhD student itu harus cari profesor dulu, perspektif supervisor. Karena tanpa itu nggak bisa masuk. Setelah itu dapat, kemudian bisa mulai apply, mau lewat beasiswa apapun. Misalkan mau pakai LPDP ataupun BIB yang Kemendikbud, ataupun bahkan lewat kampus tujuan. Nah, terus kemudian tentu dalam konteks esai itu harus lebih spesifik dan berbobot daripada aplikasi untuk MA student kayak gitu. Kenapa? Karena di situ sebenarnya bagaimana kemudian diri kita akan dinilai. Jadi sebenarnya the biggest part of the application is essay or personal statement. Jadi kalau kamu fail to show up yourself in the personal statement, you will be failed kayak gitu. Karena dari situ kita akan diukur tuh. Kenapa? Karena kalau kayak cuma IELTS, TOEFL, IPK, terus itu cuma kayak pintu masuk aja, itu administrasi aja. Tetapi dalam konteks yang lebih substansial itu adalah personal statement dan juga proposal penelitian. Jadi make sure two things are really thoroughly completed. Kayak gitu. Itu dari saya. Monggo Mbak Ivana nambahkan. Silakan Mbak Ivana, ada yang mau ditambahkan? Enggak sih ya, maksudnya kurang lebih sama. Kalau menurut aku bukan hanya PhD, ada beberapa di tempat mata kuliah juga, walaupun yang master juga tergantung univnya, butuh juga jalur supervisor. Jadi tergantung dia jalur tesis atau jalur coursework kalau master. Kalau jalur tesis tetap kayak PhD gitu, butuh supervisor, nyari supervisor dulu baru daftar ke universitasnya. Itu aja. Makasih Mas Ridwan dan Helmi. Oke, terima kasih Mas Ridwan dan Mbak Ivana. Mungkin aku sedikit nambahin ya. Jadi, yes, aku sendiri master student di McGill. Sebelum aku apply ke kampusnya, syarat dari McGill itu harus punya supervisor. Kalau nggak punya supervisor, nggak boleh daftar McGill. Gitu. Dan di situ aku udah mulai kontak, menceritakan proposal plan aku, nunjukin CV, nunjukin abstrak penelitian selanjutnya. Jadi, supervisor juga tahu, oh, anak ini punya potensi, research-nya cocok, dan bisa menjalin relationship dari situ. Mungkin itu menjawab pertanyaan ya untuk Mas Zain. Kita lanjut ke sesi penanya kedua, yaitu Kak Umul. Iya, Kak. Apa sekarang udah terdengar ya? Sudah, jelas, loud and clear. Oke. Langsung aja. Terima kasih atas kesempatannya. Aku ingin bertanya kepada mungkin Kak Ridwan sama Kak Ivana ya. Nah, aku mau bertanya, sebelumnya perkenalkan aku Umul dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi aku
sedang mengenyam pendidikan di S1 Prodi Teknik Lingkungan. Nah, ini tuh sekarang udah semester 5 dan kayak mau membayangkan besok itu S2 di luar negeri. Tapi tuh aku mau bertanya bagaimana caranya menghadapi insecurities yang aku punya, yaitu di mana aku tuh kayak merasa background kampusku yang tidak sebagus punyanya Kak Ivana, dan itu kayak berpengaruh sekali untuk penerimaan di beberapa beasiswa. Nah, terus yang kedua, insecuritiesnya itu adalah susahnya memahami materi-materi di dunia perteknikan ini di Indonesia. Nah, apalagi nanti kalau di luar negeri gitu. Apakah ini hanya overthinking aja atau mungkin memang di sana tuh lebih struggling lagi atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu aku mau minta tips and trick gimana caranya milih university tujuan buat ke luar negeri yang bisa match sama kita itu. Cara menentukannya tuh yang pertama tuh apa? Negaranya dulu atau universitinya dulu atau culture-nya dulu atau gimana? Itu aja sih Kak. Makasih. Oke, terima kasih banyak Kak Umul atas pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya menghadapi insecurity ya, baik dari background kampus maupun memahami materi yang ada di perkuliahan di luar negeri ini. Dan dilanjutkan dengan milih univ itu bagaimana sih? Dari negara dulu, dari program, dari research topic, atau bagaimana? Dari Kak Ivana, silakan. Oke, thank you. Aku sangat senangnya semangatnya Mbak Umul. Kayak masih semester 5 tapi udah berpikir mau ke S2 gitu ya. So, it's already 1 point for you. Because I don't think so if I'm still at your age gitu. Terus, insecurity, menurutku semua orang tuh pasti punya insecurity. Kayak walaupun dari manapun, tuh pasti punya insecurity. So, I want to let you know, aku juga dari anak daerah. Kayak entah berantah dari perbatasan. Dan aku tahu kamu pasti punya insecurity kayak, ya bisa nggak ya lawan yang hebat-hebat atau misalnya yang dari Jawa yang udah di pendidikan yang lain yang lebih tinggi atau gimana. Tapi yang kamu pikir tuh balik lagi kamu harus jadi diri kamu sendiri gitu. Kamu nggak usah mikirin oh orang itu lebih hebat atau enggak. Oh dia tuh lebih hebat atau enggak. Orang lain bisa lebih hebat atau enggak. Tapi lebih ke kamu nguatin diri kamu sendiri dan yakinin kamu tuh adalah potensi pemudi Indonesia yang emang dibutuhkan gitu. Jadi kamu hanya fokus aja sama diri kamu dan potensi kamu. Jadi kamu nggak usah ngeliatin orang lain. Orang lain tuh ya cukup jadi motivasi aja, biar jadi lebih baik. Tapi nggak perlu kamu compare gitu antara kamu dan orang lain itu. Jadi biar nggak jadi insecurity, tapi jadinya motivasi. Nah, ketika kesulitan untuk gimana cara biar nggak insecure gitu ya, jangan overthinking karena anak-anak sekarang kan emang kebanyakan overthinking aja ya, sebenarnya mah pasti bisa gitu. Terus kalau misalnya kesulitan buat kuliah di sini atau misalnya dibandingin di Indonesia gitu ya, kalau misalnya kamu mau master nanti kamu kan kuliahnya kayak udah jelas gitu ya, mau lebih ke mendalami apa gitu. Jadi nggak seluas kayak S1 yang masih banyak cabang. Bahkan mungkin teknik lingkungan banyak lagi kan cabang-cabang tertentunya gitu. Nah, kalau udah S2, nanti kamu sebelum nanti, ini kan masih ada waktu ya 1,5 tahun, kamu kayak udah mulai cari nih passion kamu di teknik lingkungan, lebih ke topik bagian mana sih yang kamu suka gitu. Nah, itu yang kamu pahamin. Jadi kamu nggak harus kayak pahamin semuanya, semua topik, semua yang diomongin di teknik lingkungan. Lebih ke mendalami apa yang emang sekarang kamu sedang pelajari dan emang kamu suka untuk pelajari. Nah, itu yang nanti akan kamu bawa buat nyari S2-nya mau apa gitu. Nah, jadi kalau tips dari aku buat nyari tempat S2 tuh gimana? Cari yang sesuai passion kamu. Karena misalnya nih, di satu univ yang satu dan yang lain itu, mereka punya sama-sama teknik lingkungan. Tapi keahlian-keahlian di dalam univ itu atau di jurusan itu tuh nggak sama gitu di satu univ dan yang lainnya. Jadi misalnya
oh kalau misalnya contohnya ya teknik pertambangan yang paling bagus di mana di Colorado School of Mine di Amerika gitu. Tapi yang kita cari, misalnya kita pengen research apa atau passion kita di bagian mana, belum tentu ada di situ gitu. Misalnya kayak aku belum tentu ada di CSM gitu. Makanya aku nggak milih yang ya walaupun emang dia terbaik dan mungkin paling bagus di mining gitu ya di tambang, tapi aku nggak ngambil itu karena emang nggak cocok sama research yang aku mau, yang project yang aku pengen ambil gitu. Nah jadi cari yang emang ada kelompok keahlian yang bisa menaungi apa yang kamu pengen, research dan projectnya nanti. Habis itu baru kalau misalnya ada beberapa opsi, baru kamu bandingin sama mungkin profesornya, sama peringkat sekolahnya, habis itu baru kayak negaranya gitu, culture-nya gitu. Karena menurut aku kalau orang Indonesia mau kemanapun juga pasti bisa sih beradaptasi gitu. Jadi kalau misalnya masalah culture atau misalnya negara mana, nanti itu pilihan terakhir aja kalau kamu sudah benar-benar dapet yang klop gitu buat nanti sekolahnya di mana sama profesornya gitu. Itu aja dari aku, Mas Helmi dan Mbak Umul, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Ivana atas jawabannya. Mas Riton mau menambahkan? Iya, boleh. Kalau dari saya, gimana sih cara kemudian kita mencari kampus tujuan itu? Sebenarnya ada satu hal yang paling penting untuk kita ingat bahwa mulailah memfilter kampus itu jangan dari ranking university-nya. Ranking by university, tapi by subject atau by department or by faculty kayak gitu. Kenapa? Karena ada beberapa kampus yang dia justru di departemennya itu rankingnya lebih tinggi daripada kampus yang prestigious kayak gitu. Misal nih, saya kasih contoh mau di Ayunda kemarin, kenapa kemudian dia milih Stanford University instead of Oxford Harvard ya? Itu karena emang economic and politics-nya itu lebih bagus di Stanford. Jadi kayak kalau kamu masuk ke website, ke Google, misalkan kamu ranking university, baik kamu mau lewat di QR ataupun Higher Times, kayak gitu yang dia punya shortlist top university, usahakan untuk memfilternya itu by subject. Sehingga kamu tahu, oke, walaupun kampusnya itu nomor 10, tetapi subjeknya ternyata nomor 1. Jadi artinya dia lebih bagus gitu. Jadi hari ini kenapa? Karena orang itu melihatnya itu kadang cuma dari kampusnya aja, sementara departemennya nggak bagus-bagus amat. Jadi kalau saran saya untuk bagaimana kemudian kita bisa memutuskan kampus di mana kita bisa ngambil studi situ, utamakan untuk melihat dari by subjeknya dulu. Untuk pertimbangan mengenai culture, kemudian cost, and etc. itu, menurutku itu hampir sama ya. Walaupun lagi-lagi Montreal is the best sih. Ya enggak? Aku belum merasain winter sih. Ya. Jadi buat teman-teman nih sekalian promosi nih untuk ayo let's come to Montreal. Jadi kayak Montreal tuh pertama Kanada itu adalah one of the safest country in the world kayak gitu, dan neighborhood-nya juga enak. Jadi bolehlah nanti si Umul untuk ke McGill University ataupun ya yang di Kanada. Jadi kayak kalau Kanada menjadi salah satu destinasi, itu menjadi pilihan yang cukup menarik karena hidden gem, nggak banyak mahasiswa di sini. Mungkin di Montreal aja cuma sekitar 40 orang gitu. Kenapa? Karena jauh. Jadi kalau misalkan kita mau kasih rekom ya, ayo ke Montreal aja. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ivana, Mas Ridwan. Saya tambahin sedikit kali ya komentar. Ketika kita kuliah di luar negeri, mahasiswa lain, teman-teman lain, nggak akan tahu asal univ kita. Mau dari apapun itu univ di Indonesia, nggak akan tahu. Jadi kalian dinilai dari kemampuan kalian, bukan dari asal univ. Yang kedua, untuk jurusan, kalau dari pengalaman aku pribadi, aku suka banget suatu buku di matkul waktu S1.
wah penulisnya dari mana ya ini? Aku search lah. Oh dari McGill ternyata penulisnya. Ya udah aku mau ke McGill ah. Itu salah satu caranya. Mungkin bisa diterapkan juga ya, biar nggak bingung-bingung. Dari mana ya? Jurusan kan banyak banget, ada ratusan, harus pilih mana dulu. Bidang keilmuannya apa gitu. Itu mungkin salah satu alternatif. Semoga menjawab ya, Kak Umul ya. Ya Kak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kak Umul. Semangat terus. Untuk sesi pertama, penanya terakhir ada Kak Nafiah Aini. Silakan sebutkan nama, pertanyaannya ke siapa, dan pertanyaan apa. Ya, baik. Terima kasih Bang Helmi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan moderator Bang Helmi dan para narasumber, ada Bang Munawir, Bang Saifun, dan Kak Ivana. Perkenalkan, saya Nafiah Aini, saya alumni Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya masih fresh graduate karena saya baru wisuda tanggal 27 Agustus kemarin. Saya ingin menanyakan kepada Kak Ivana tentang beasiswa LPDP tadi, Kak. Nah, tadi kan Kak Ivana udah menceritakan, juga udah menjelaskan bahwa ada tes wawancara juga ya, Kak. Nah, tes wawancara tadi kan juga perlu persiapan yang mateng dan lain sebagainya. Nah, tadi ini Kak yang mau saya tanyakan. Untuk tes wawancara itu, Kak, tadi kan Kakak juga ada bilang untuk banyak-banyak latihan ya, Kak. Nah, apakah Kak Ivana ada rekomendasi website atau sumber internet atau apa gitu, Kak, tentang yang menyediakan untuk latihan tes wawancara itu, Kak? Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Nafiah ini atas pertanyaannya. Kepada Kak Ivana, Ya, sama-sama. dipersilahkan. Oke, selamat ya Navia baru. Iya, Oh, terima kasih, Kak. terus buat latihan tes wawancara, eh aku nggak tahu ya kalau AI sekarang tuh bisa tes wawancara apa enggak. Tapi mungkin you can try. Tapi kalau dari teman-teman yang aku tahu itu, dia latihannya mock testnya sama kayak awardee yang udah pernah lulus gitu. Jadi kayak nyari kenalan awardee entah dari Instagram, misalnya kayak pantengin aja kayak PK berapa gitu kan. Terus kayak sok kenal aja gitu, kayak terus kenalan. Kayak pasti biasanya banyak yang mau bantuin kok. Misalnya mau mock test nih Kak, boleh nggak bantuin wawancara gitu. Jadi latihan wawancara gitu. Nah itu salah satunya. Atau yang kedua bisa lewat grup Telegram. Jadi setahu aku itu ada grup Telegram kayak buat yang ngejar beasiswa itu misalnya batch 2023 batch 1, 2023 batch 2. Nah nanti biasanya di situ ada mock test bareng nih gitu. Ada mock test ini, mock test ini nanti ikut sama kakak ini atau abang ini gitu. Jadi itu juga kan bisa jadi platform juga. Tapi nggak tahu mungkin bisa ada Mas Helmi atau Mas Ridwan ada cara yang lebih baik gitu pas kemarin latihan wawancara. Nah, bisa juga. Jadi mereka juga bisa ngasih feedback gitu ke kamu langsung gitu kan kayak kurangnya di mana, harus siapin apa aja. Nah, habis itu nanti sering-sering latihan di depan cermin juga. Jadi kalau ngomong nggak gagu gitu. Itu aja. Oke, silakan Mas Helmi dan Mas Ridwan kalau mau nambahin. Thank you. Oke, terima kasih Kak Ivana atas jawabannya. Wawancara sebenarnya kurang lebih sama. Jadi yang aku tahu biasanya persiapan keberangkatan seperti LPDP itu umumnya mengadakan mock test wawancara secara sukarela. Informasinya di-share di mana, bisa dicek di Instagram PK masing-masing, atau biasanya mereka bekerjasama dengan grup Telegram tersebut. Jadi kalau nggak punya kenalan over di LPDP, nggak tahu mau minta feedback sama siapa, tenang, resource-nya banyak. Belajar yang dari basic, pertanyaan-pertanyaan bisa dari YouTube, dari internet, tapi kalau mau feedback bisa dari Telegram, banyak platform juga sekarang. Jadi kurang lebih jawabannya sama ya. Mas Iya. Ridwan, ada tambahan Mas Ridwan? Aku cukup. Cukup. Oke. Bagaimana Kak Nafiah?
Iya, terima kasih Bang Helmi dan Kak Ivana atas jawabannya. Iya Kak, sudah jelas Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Nafiat. Tetap Ya, semangat sama-sama untuk Bang. mengejar mimpinya. Siap, insya Allah. Baik, kita buka sesi selanjutnya, sesi terakhir ya. Jadi ini kesempatan teman-teman kalau ada pertanyaan, silahkan raise hand 3 penanya. Masih ada yang ingin bertanya? Tuh ada yang tanya di chat tuh nanyain PK UMI dan PMLD dari Oke, Zuhrifa alaihissalam. Oke, ada pertanyaan dari Kak Zuhrifa AS. Adakah batas umur dalam mencoba beasiswa, baik LPDP, PKWMI, PMLD, atau beasiswa yang lain? Haruskah memiliki sertifikat TOEFL? Kita berikan kesempatan kepada Kak Munawir terlebih dahulu dari sisi PKUMI. Baik, untuk batas umur untuk magister atau S2 itu PKWMI adalah 40 tahun. Kemudian untuk S3 batas usianya adalah 45 tahun. Kemudian untuk sertifikat TOEFL itu yaitu wajib. Kalau nggak TOEFL bisa pakai TOEP atau Duolingo, kemarin bisa. Ya, jadi tetap butuh TOEFL ya, karena ada aktivitas di luar negeri juga ya, kegiatan belajar di luar negeri juga. Baik, kita lanjut ke yang PMLD. Kepada Mas Saifun dipersilahkan. Oke, kalau yang PMLD untuk batasan usianya adalah 25 tahun ya, kalau waktu angkatan saya dulu. Dan bisa jadi nanti pada pembukaan beasiswa selanjutnya atau yang kedua, bisa jadi masih sama, karena memang tujuannya adalah untuk sasarannya fresh graduate gitu. Jadi tidak boleh lebih dari 25 tahun. Tapi kalau 24 tahun 11 bulan boleh. jadi nanti dihitung sendiri aja ya. Terus kemudian TOEFL, untuk TOEFL tadi harus ITP. Kalau waktu saya dulu minimal skornya adalah 450. Tapi saran saya targetkan lebih tinggi gitu. Karena jadi kebijakannya berubah, nanti butuhkan lebih tinggi. Jadi untuk preparation-nya itu disiapkan aja skornya yang lumayan lah gitu ya, baik dari segi sertifikatnya ataupun nanti juga yang saya sampaikan tadi pada waktu tes tulis itu ada tes tulis TOEFL dan TOEFL juga, di mana tes tulis TOEFL dan TOEFL itu sifatnya lokal gitu. Jadi UIN Jakarta itu kan punya soal-soal TOEFL dan TOEFL yang materinya itu lokal gitu. Jadi nggak seperti kayak tes TOEFL yang ITP dan sebagainya gitu. Mulai dari readingnya, terus kemudian listeningnya dan sebagainya. Itu. Jadi baik sertifikat maupun tes TOEFL, tes tulis itu ada TOEFL dan TOEFL. Baik, terima kasih Mas Saifun atas jawabannya dan Mas Munawir. Jadi tetap butuh ya TOEFL dan batas umurnya beda-beda. Teman-teman yang fresh graduate gak usah khawatir, ini ada kesempatan kalau PMLD dibuka lagi, itu bisa menjadi advantage buat teman-teman yang fresh graduate. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Jadi mungkin dari saya saja bertanya kepada pemateri. Dari seleksi tahapan beasiswa ini atau melanjutkan studi ini, apa sih yang paling sulit dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin bertanya kepada Mas Saifun dulu. Baik. Kalau bisa dibilang kepercayaan diri sih ya. Kepercayaan diri itu jadi satu hal yang paling penting. Tapi kemudian kepercayaan diri itu kan harus dibarengi dengan kemampuan gitu ya. Kita nggak mungkin percaya diri dengan preparation dan kesanggupan kita yang tidak totalitas gitu. Jadi kalau mau bisa dibilang untuk masalah misalnya nanti tesnya itu bentuknya apa, tes intelijensi umum, terus kemudian psikotes dan sebagainya, itu bisa kok dipelajari gitu ya. Itu bisa kok dipelajari, termasuk misalnya membuat proposal tesis dan sebagainya.
itu bisa diusahakan gitu. Dan oleh karena yang paling penting itu adalah kepercayaan diri untuk kemudian kita mau mendaftar dan punya rencana ke depan gitu ya, sehingga giroh akademik kita itu akan lebih tinggi gitu, dan kita jadi akan semangat gitu untuk kemudian mendaftar gitu. Beda halnya kalau kita itu nggak punya niat misalnya untuk kemudian S2. Jadi yang tadi dibilang coba-coba gitu ya, tapi coba-coba itu harus di garis bawahi gitu ya. Kalau misalnya kita mau coba-coba tapi kita tidak persiapan, yaitu akan menjadi hal yang sia-sia begitu. Tapi kata coba-coba itu harus dibarengi dengan persiapan yang matang gitu ya. Jadi nantinya kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan. Untuk tes-tesnya yaitu relatif ya, bagaimana terus kemudian kita mempersiapkan itu semua. Gitu. Oke, itu aja. Oke, terima kasih banyak Mas Saifun atas jawabannya. Jadi untuk masalah tes, masalah teknis, itu berbeda-beda cara mengatasinya. Yang penting sikap dan niat dari teman-teman yang harus dipersiapkan. Baik kepercayaan diri maupun fundamental atau filosofi untuk melanjutkan pendidikan tinggi tersebut. Mas Munawir, dipersilahkan. Baik, tentu persiapan seperti yang dikatakan oleh Mas Saifun. Persiapan, kemudian doa kedua orang tua itu sangat penting. Saya kira menjadi salah satu senjata itu doa orang tua, doa teman-teman, itu salah satu doa guru. Itu kesuksesan kita itu termasuk doa-doa dari orang baik di sekitar kita gitu. Dan tentunya dengan usaha juga, usaha. Terima kasih. Oh ya, yang agak sulit itu di tes substansi wawancara itu lumayan agak sulit karena emang ya karena saya tidak ikut-ikut yang itu mock-up itu nggak ikut sih. Gelegepan. Ya gitu. Mungkin itu nanti kalau kawan-kawan mendaftar harus dipersiapkan benar-benar matang agar nanti ketika di tes dari pihak LPDP itu nanti kawan-kawan bisa lancar menjawabnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Munawir. Ya, jadi doa dari orang tua, kita kabarin terus orang tua kita, "Mah, Pak, aku lagi daftar beasiswa ini, doain ya. Mah, Pak, alhamdulillah aku udah lolos tahap ini, aku mau ke tahap selanjutnya, doain ya." Itu akan berbagi energi positif ya, untuk kedua orang tua kita, untuk kita juga. Dan persiapan wawancara, yes, itu penting banget. Jadi benar kata Mas Munawir, dipersiapkan dengan baik agar lancar di hari H. Kalau Kak Ivana, tantangannya apa dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, kalau menurut aku tantangan tersulitnya itu motivasi dari awal sih. Jadi kayak kan nggak semua orang tuh mau S2 gitu ya. Bisa aja ya kerja aja gitu kan nggak langsung dapet uang atau apa gitu. Jadi motivasi yang kuat biar bisa terus jalanin dan cari beasiswa bisa S2, S3 tuh ya menurut aku nggak mudah gitu karena nggak semua orang ya memang niat mau belajar gitu. Nah, itu yang dikuatkan dulu dari awal. Jadi kalau misalnya kayak ternyata nanti ngalamin hal-hal yang sulit di setiap tahapnya, selalu ingat lagi gitu. Oh, emang pengen motivasi dari awalnya mau S2, S3 tuh ini. Jadi sehingga kayak mau tantangannya apa, mau badai kayak gimana, topan kayak gimana, juga nanti akan tetap jalan gitu. Nah, terus menurut aku, persiapan itu selalu 100% di setiap tahap gitu. Nggak bisa kalau misalnya kita dari awal cuma persiapan, oh iya aku mau persiapan wawancaranya aja yang 100%. Ya nggak bisa gitu. Harus 100%-nya dari awal gitu. Mau dari dokumennya semua juga harus siapin 100%. Terus habis nanti masuk ke tahap selanjutnya juga harus siapin 100%. Terus nanti wawancaranya siapin 100%. Ya semuanya dikerahkan apa yang terbaik yang udah bisa kita kerahkan gitu. Jadi nggak bisa hanya kayak siapin oh yang ini mah pasti gampang nanti siapinnya nggak usah terlalu serius ya. Kita kan nggak akan bisa ngelewatin tahap itu kalau kita nggak siapin 100% gitu kan. Nah jadi kalau dari aku itu motivasi yang paling pertama. Jadi kalau misalnya ada apapun mau dibilang gimana pun dan gagal gimana pun tetap akan coba terus gitu karena belum tentu kita coba sekali beasiswanya tuh bisa langsung tembus gitu. Jadi setelah udah bisa
dapat motivasi harus siapin mental baja gitu. Jadi kalau gagal pun tetap maju terus gitu, tetap coba lagi. Oke, itu ya Mas Helmi. Oke, yes, dan motivasi ini kalaupun berhasil, yang akan dipegang terus selama jenjang pendidikan ya, sampai menyelesaikan studi tersebut. Terakhir nih, sebelum kita tutup, mungkin ada ya pesan-pesan kepada mahasiswa atau para pencari beasiswa di sini, dari para pemateri, ya harapan atau motivasi yang bisa disampaikan biar mereka tetap semangat untuk menggapai mimpinya. Kita Eh, mulai dari sorry Mi, apa namanya? aha, Izin nambahin sebentar. mhm, Ada informasi penting yang mungkin sebagian besar orang, karena ini baru di launching. mhm. Jadi ada satu program yang ini program baru. Ini double degree, kelihatan ya. Jadi UEEE itu punya program namanya Dual Master Degree nih. Ini baru nih di launching nih. Jadi 2 tahun kamu akan melakukan apa namanya, dapat gelar 2 langsung. Satu dari UEEE, satunya dari University of Edinburgh. Ini juga dibiayai oleh LPDP. Jadi setahun kamu kuliah di Indo, setahun kamu kuliah di Scotland, kayak gitu. Dan di sini kamu bisa apa namanya, ngecek seluruh dengan persyaratannya. Tetapi untuk saat ini yang dibuka baru program untuk Islamic Studies aja. Jadi di sini juga ada admission requirements-nya, terus kemudian application prosesnya banyak banget di sini. Ini baru di launching tahun ini. Jadi ini kesempatan untuk teman-teman yang dalam tanda kutip ingin merasakan kuliah di luar negeri dan juga atmosfer di Indonesia. Dan ini baru, saya rasa ketika dia baru mungkin apa ya, akan lebih mudah begitu untuk mendapatkannya. Dan kepoin aja ini bagus banget karena kalian kuliah 2 tahun akan punya 2 gelar. Keren banget, serius. Itu aja, thank you. Oke, terima kasih banyak infonya Mas Ridwan. Itu bisa dikepoin ya, UEEE. Opportunity juga untuk teman-teman sekalian. Terakhir mungkin pesan dan motivasi dari pemateri kepada teman-teman yang sedang mengejar beasiswa, ingin melanjutkan studi. Pada Mas Saifun, dipersilakan. Baik, aku mungkin lebih menyoroti kepada ini ya, opportunity gitu ya. Bahwasanya kesempatan beasiswa itu tidak selamanya ada. Meskipun misalnya kayak LPDP dari dulu sampai sekarang ada gitu ya. Tapi kalau yang dari Kementerian Agama, itu program-program beasiswanya itu biasanya tidak konsisten atau tidak selamanya ada setiap tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Karena itu kan berdasarkan program kerja yang diajukan setiap masa ini ya, pergantian seperti itu. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk mendaftar harus dimaksimalkan begitu. Artinya kalau misalnya dulu waktu saya PMLD itu datang dan saya kemudian aku nunggu tahun depan aja deh gitu. Tahun ini aku mau ngapain dulu gitu. Dan ternyata kan memang nggak ada gitu tahun depan. Dan tahun-tahun setelahnya juga sampai sekarang tidak ada. Jadi saran saya maksimalkan kesempatan yang datang gitu aja. Udah itu aja mungkin Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Saifun. Kesempatan belum tentu datang 2 kali ya, jadi jangan ditunda-tunda. Pesan yang baik sekali dari Mas Saifun tadi. Kita lanjutkan dengan Mas Munawir. Pesannya tetap cari informasi, update informasi, ikuti IG yang memberikan informasi tentang beasiswa. Kemudian ketika ada kesempatan untuk mendaftar, segera daftar. Ketika kriteria kawan-kawan itu telah sesuai, langsung daftar aja. Jangan takut untuk mendaftar, jangan takut kalah kok sebelum berperang. Jadi daftar saja, jangan takut untuk mendaftar. Wah, pesan yang menarik sekali ya dari Mas Munawir. Jadi jangan takut, kalau belum pantas, pantaskan. Tidak ada hari esok untuk mendaftar beasiswa.
Terima kasih Mas Munawir atas pesannya. Selanjutnya Mbak Ivana, persilakan. Oh, ini dari Mbak Ivana, maaf kayaknya suaranya agak putus-putus. oh, Coba ngomong ini lagi. sekarang Ya, udah cakep. ya. Em, Pesan aku jangan takut gagal, coba aja, coba terus. Terus kalau misalnya apa ya, kalau gagal itu kayak it's not the end of the world gitu. Masih banyak eh, coba terus dan menurut aku beasiswa tuh kayak nggak hanya satu gitu. Misalnya kalau misalnya teman-teman nggak dapet di opportunity yang ini, pasti ada nanti dikasih opportunity yang lebih baik lagi. Tapi jangan nunda juga gitu. Kalau emang udah waktunya ya all in gitu. Kalau misalnya udah decide buat coba ya all in gitu. Jangan coba-coba setengah-setengah, itu namanya buang waktu gitu. Jadi always all in setiap bertindak. Terus eh Oke, terima kasih banyak Mbak Ivana atas pesannya. All in, coba. Kalau misalnya gagal, ya ulang lagi. Tapi kalau tidak coba, pasti gagal ya. Pasti nggak akan dapat. Oke, ini ada pesan Iga Nersumnya apa? Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 200 gitu. Mungkin kalau mau Mas Saifun dipersilahkan IG promosi. Nanti saya tulis di chat aja kali Mas ya. Oke, ditulis di chat. Mas Munawir ditulis di chat juga Instagramnya. Ya, saya tuh di chat saja, Mas. Ya, Mbak Ivana juga kalau mau. kepoin di Permika aja teman-teman. Jadi biar sekalian lihat konten Permika Montreal ya. Iya, jadi teman-teman kalau mau lebih tahu tentang Montreal, Kanada, nanya-nanya gimana sih kuliah, beasiswa, itu kepoin aja Permika Montreal. Baik, tidak terasa ya, seru banget sesi pemaparan hari ini. Harapannya teman-teman bisa lebih tercerahkan, lebih semangat lagi. Tenang, teman-teman gak sendirian kok di sini. Dalam berjuang itu banyak yang berjuang juga bersama kita. Tetap yakin aja dengan tujuan dan mimpi kita, insya Allah pasti ada jalannya. Terakhir, saya selaku moderator ingin meminta maaf kalau ada salah kata atau salah ucapan dari sesi ini. Semoga sesi webinar ini bermanfaat untuk teman-teman peserta sekalian. Jangan lupa ya diisi link absennya untuk e-sertifikat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa. Terima kasih. Juga Bang, terima kasih banyak Bang Helmi, Bang Ridwan, Bang Saifun, Bang Munawir, dan Kak Ivana, dan Kak Robika, dan semuanya. Mantap ya. Terima kasih Kak Navia. Terima kasih semua. Sama Bang. Terima kasih. Oke, saya izin live dulu ya, teman-teman ya. Ya Bang. Baik, Mas. Oke, dadah. Chatnya mana nih Mas Ridwan nih? Kapan pulang Mas? Sebentar Dia lagi. nggak pulang. Dia sudah senang di sana. Dia nggak bakal pulang. Oh, saya